Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa. Bulan ini kayaknya liburannya banyak banget ya. Mungkin ada orang-orang yang juga masih liburan karena sekolah juga masih belum masuk ya. Tapi saya bersuka cita boleh bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara hari ini bisa sharing firman. Ya, kemarin sama-sama ada Jumat Agung, ada Paskah, ada banyak sekali kesembuhan. Luar biasa ya, semua itu pekerjaan tangan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin gitu ya. Saya bacakan dulu satu kesaksian Bapak Ibu Saudara sebelum kita sama-sama dengar khotbah ya. Sebentar. Ya, saya ini ya. Shalom, perkenalkan nama saya Vera. Jadi after kemarin ibadah itu Bapak Ibu Saudara ada banyak orang yang masuk kesaksian gitu ya. Namanya jangan disebut ya kayaknya ya. Saya dari CG40, saya mau bersaksi lagi yang terjadi saat Paskah. Waktu Paskah saya datang ibadah bersama anak-anak, tapi saya tidak mendaftarkan diri saya untuk didoakan di tempat orang sakit ya. Saya belum izin orangnya ini ya untuk bersaksi ya. Tapi saya percaya kesaksian itu harus didengar banyak orang karena itu bisa membangkitkan iman orang lain. Katakan amin ya. Dan oleh karena kesaksian kita juga iblis itu dikalahkan. Saat Pastor Sam menyanyikan lagu pujian Holy Holy, saya hanya duduk dan saya fokuskan ke lutut saya. Saya imani lutut saya agar Tuhan Yesus menjamah lutut saya dan saya mohon diberikan kesembuhan. Setelah itu saya rasa lutut saya kok ringan, tidak kaku. Tapi saya tetap takut untuk coba jongkok. Lalu berselang beberapa hari saya datang CG di hari Selasa. Nah, pas tema CG itu dibahas juga tentang kesembuhan. Lalu CGL bertanya siapa yang percaya Tuhan Yesus 100%, semua orang mengangkat tangan. Cuman saya sendiri yang tidak angkat tangan. Dan CGL tanya, kamu berapa persen percaya Tuhan Yesus? Lalu saya jawab 99,9%. Saat saya menjawab itu, seperti lutut saya itu lebih ringan dari sebelumnya. Lalu hati saya ingin coba jongkok ataupun ditekuk ke belakang atau duduk di bawah bersila. Lalu saya coba perlahan-lahan di depan semua teman CG. Saya terkejut dengan hasilnya. Emotikonnya nangis gitu ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik sekali. Dia memulihkan saya di saat iman saya dipertanyakan. Saya saat itu merasa bersalah sekali, tetapi Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik. Dia tidak marah, tidak meninggalkan, malah memberikan saya kasih yang luar biasa. Saya dipulihkan dan saya dijamah, disembuhkan. Sesuatu yang selama ini, 5 tahun ini, saya sudah pasrah dengan sakit lutut saya. Sampai bolak-balik saya selama 5 tahun ke dokter untuk disutik lutut saya. Dan saya tidak boleh olahraga ataupun aktivitas banyak apalagi kaki. Tapi Tuhan Yesus saat itu sudah membuat saya menjadi percaya lebih dan lebih percaya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia, berkat kesembuhan, pemulihan kaki saya yaitu semua. Kasih tepuk tangan buat Allah kita ya. Tuhan baik, siapa percaya bahwa Tuhan kita sangat baik? Katakan amin. Ya, saya juga percaya. Sepanjang hari ini saya berkhotbah. Tema besar saya itu adalah mengatasi krisis kehidupan, Bapak Ibu Saudara ya. Bulan ini tentang mujizat. Dan saya percaya mujizat itu selalu dimulai dari diri kita sendiri. Nanti kita akan lihat ketika mujizat itu terjadi dalam diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara, maka kita pun bisa mengatasi setiap krisis kehidupan yang ada ya. Hari-hari tidak semakin baik, semakin jahat, tetapi anak Tuhan akan semakin bersinar. Katakan amin. Pagi hari ini saya bicara tentang berbuah di tengah masa yang tidak mudah. Lalu kunci memperoleh mujizat, bangkit dari keterpurukan, menang atas diri sendiri. Buka sama-sama saya di dalam Bilangan pasal yang ke-20. Bilangan pasal yang ke-20, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13. Ini cerita tentang Musa yang memukul batu 2 kali. Dia melanggar perintah Tuhan sehingga Musa ini tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Tuhan berkata kamu tidak akan masuk, kamu cuma lihat aja gitu ya. Tapi pada akhirnya nanti dia itu masuk di dalam tanah perjanjian melalui tubuh kemuliaan. Coba kita baca ya. Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Dosa Musa dan Harun.
Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Ya, mereka keluar dari bangsa Mesir, mereka masuk kepada padang gurun. Tuhan mengizinkan mereka untuk masuk. Tuhan itu berperkara, mereka sebelum masuk tanah perjanjian, mereka masuk ke padang gurun terlebih dahulu. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Coba ya Bapak Ibu Saudara ya, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Jadi Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata kepada batu itu. Berkata kepada batu itu. Ayat 9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Kok bisa tiba-tiba menjadi kata kami ya Bapak Ibu Saudara ya, padahal ini Tuhan yang akan mengeluarkan air itu. Aku yang akan mengeluarkan air itu. Tapi Musa, dia berkata, apakah kami yang harus mengeluarkan air itu dari batu itu? Ayat 11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Dipukul bukit batu itu 2 kali. 2 kali dipukul gitu ya. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memerintahkan Musa berkata kepada bukit batu itu, maka Tuhan sendiri akan mengeluarkan air dari bukit batu itu. Tetapi Musa itu marah Bapak Ibu Saudara. Dia itu jengkel. Jengkel kepada siapa? Kepada seluruh umat bangsa Israel itu. Ya, menurut saya Musa ini kalau kita sekarang lihat dari segi Musa. Menjadi Musa tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dia harus memimpin 2 juta orang. Setiap orang punya kepalanya sendiri, punya karakternya sendiri-sendiri. Dan umat Israel ini adalah umat yang tegar tengkuk. Bapak Ibu Saudara, memimpin 2 juta orang tidak gampang. Dengan umat yang dikatakan umat yang tegar tengkuk. Lihat, perikop pertamanya aja, ayat-ayat pertamanya. Mereka berkata, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Untuk membawa kami ke tempat celaka ini, menggerutu terus, komplain terus. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Musa, mereka tidak bisa melihatnya. Dan bayangkan mereka melaluinya itu selama 40 tahun. Saya coba mencari dari Meriba, peristiwa ini di Meriba sampai ke Gunung Nebo itu berapa lama? Itu saya belum menemukannya. Tetapi apa yang terjadi di Meriba ini tidak berapa lama kemudian nanti Musa itu akan sampai ke Gunung Nebo dan di sanalah Musa itu mati. Di sanalah Musa itu meninggal. Tidak ketemu kuburannya sampai sekarang Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mungkin sedikit lagi Anda bisa bayangkan 40 tahun bersama dengan orang-orang yang tidak mudah.
Orang-orang yang keras, orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang punya kemauannya sendiri, orang-orang yang tidak bisa melihat kuasa Tuhan, orang-orang yang cuma berkeluh kesah, komplain, tidak bisa lihat pekerjaan Tuhan. Sehingga mungkin kalau secara manusia, itu Bapak Ibu Saudara sebenarnya manusiawi kalau Musa itu marah. Dia marah, dia berkata, mengambil tongkat di hadapan Tuhan seperti yang ketika Musa dan Harun mengumpulkan, berkatalah mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Musa sampai bilang begitu, hai orang-orang durhaka. Musa ini marah gitu ya sama mereka semua. Mungkin menjadi Musa itu tidaklah mudah. Menjadi Musa itu manusiawi ketika dia melakukannya itu. Tapi kenapa ya hal sepele itu membuat Musa, akhirnya Tuhan berkata, Musa, kamu tidak akan masuk tanah perjanjian. Kamu cukup akan melihatnya saja. Dan Musa nanti akan melihatnya itu ketika dia di Gunung Nebo. Ketika naik di Gunung Nebo dia bisa melihat dataran itu semuanya. Lalu dia mati di situ. Nah saudara, kita akan belajar. Kita akan belajar berbuah di masa yang tidak mudah. Musa mengalami masa yang tidak mudah. Dia sudah 40 tahun membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan semua kondisi yang terjadi. Dia orangnya yang seperti ini dan segala macam. Banyak hal dia harus tantangan yang dia hadapi dan segala macam. Tapi dia mengalami hal yang tidak mudah. Sehingga Tuhan itu malah berkata, kamu tidak akan masuk pada tanah Kanaan. Kamu cukup melihatnya saja. Tapi kalau kita baca seluruh Alkitab ini, Musa akhirnya itu akan masuk dengan tubuh kemuliaan. Nah, Musa mengalami hal yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Musa bisa komplain juga gitu ya. Mungkin Musa bisa berontak. Tapi coba kita pelajari. Apa yang dialami oleh Musa ketika dia mengalami masa yang tidak mudah. Apa yang dia lakukan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ketika mengalami masa yang tidak mudah. Yang pertama dalam hal yang tidak mudah, jangan melakukan hal yang bodoh atau hal yang sia-sia. Bilangan 20 ayat 10 sampai 11, ketika Musa dan Harun mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ketika masa tidak mudah terjadi dalam kehidupan kita, jangan lakukan hal yang bodoh atau hal yang sia-sia. Menurut saya sayang gitu ya. Sayang Musa melakukan hal itu. Akhirnya dia angkat tongkat itu. Lalu dia pukul bukit batu itu 2 kali. Bapak Ibu Saudara, dalam masa yang tidak mudah, saya mau beritahu, jangan melakukan hal yang sia-sia. Kita bisa tergoda. Hari itu secara manusiawi mungkin Musa itu marah, tapi hati-hati. Ternyata ketika kita melakukan hal yang bodoh atau hal yang sia-sia, kita bisa keluar dari bukan keluar dari rencana Allah gitu ya. Tetapi ada hal-hal lain yang akan mengikutinya. Jangan bertindak hal yang bodoh. Ketika Anda pada masa yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Jangan apa? Jangan melakukan hal yang bodoh. Jangan kecewa. Jangan iri hati. Ketika pada masa yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Jangan, saya tulis di sini. Ketika masa yang tidak mudah. Jangan marah. Jangan. Ada berapa banyak coba kita lihat ya di sosial media ya. Hanya karena marah orang-orang itu harus membayar harganya dengan begitu mahal. Padahal kalau dipikir-pikir cuman mungkin hari itu cuman keserempet aja dikit. Coba lebih sabar dikit. Mungkin gak akan terjadi begini dan segala macamnya. Jangan marah ketika hal tidak mudah terjadi dalam hidupmu. Jangan melakukan hal yang bodoh atau hal yang sia-sia. Jangan kecewa, sabar Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu saya dengan Pastor Sen terbang ya, terbang tentu naik pesawat ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah lalu kita udah agak jauh sih jaraknya untuk waktu boardingnya gitu ya. Lalu kita antri di tempat ininya, penerbangannya itu ya, biasanya yang kita sudah check-in online sih, tapi harus karena kita mau masukkan bagasi, jadi kita antri itu di itu, ya di counternya ya. Pagi-pagi kayaknya belum ngumpul semua di sini ya. Nah, antri panjang Bapak Ibu Saudara. Saya berdua, saya lihat sudah dari jauh, saya sama Pastor melihat dari jauh. Kita selalu biasa begitu ya. Kalau antri itu selalu 2. Supaya mana yang cepat, nah itu yang nanti kita akan pindah ke sana gitu ya. Nah saya antri sebelah sini, Pastor Sam sebelah sana.
Nah, saya ini maju terus Bapak Ibu Saudara ya. Saya sudah lihat mana yang kira-kira dari jauh itu saya sudah mana yang kira-kira counternya ini pegawainya yang cepat melakukannya. Saya pilih yang itu. Akhirnya saya antri di situ. Nah, Pastor Sam di sebelah saya. Nah, kita ini satu level pertamanya sama. Lalu karena saya lihat memang pegawainya itu cepat sekali gitu ya. Akhirnya saya maju, saya meninggalkan Pastor Sam. Saya cuma lihat dan saya senyum gitu ya. Saya menang gitu kan. Nah, sampai akhirnya udah melewatin berapa ya? Mungkin Pastor Sam di sana, saya sudah di sini sudah masih selisih 3 orang lagi gitu ya. Selisih 3 orang lagi. Nah, saya lihat di depan ini tinggal 4 orang. Pastor Sam kan berarti masih 7 sama masih 8 orang gitu ya. Berarti kan saya jauh lebih cepat ya kan. Lalu saya panggil Pastor Sam, sini aja. Pastor Sam udah bilang, enggak, aku di sini. Sini. Ya itu ya the power of istri Bapak Ibu Saudara ya. Akhirnya suami saya pindah juga ke saya sini. Saya sudah tunggu, saya sudah pede Bapak Ibu Saudara ya. Ini pasti cepat gitu ya. Makanya ya, jangan seperti Musa. Apakah kami yang akan mengeluarkan air ini bagimu? Tidak boleh Bapak Ibu Saudara ya. Saya pikir wah ini pasti cepat selesai ya. Saya coba lihatan ini apa namanya. Kok jadi lama Bapak Ibu Saudara antrian saya ini. Sehingga yang di sini terus maju. Suami saya sudah lihat saya, kita lihat-lihatan ya. Saya sudah, loh, kok jadi maju dia? Dia maju terus Bapak Ibu Saudara, maju terus. Sampai akhirnya saya yang masih 4 stuck. Bapak Ibu Saudara, saya lihat stucknya ini agak lama juga ini kayaknya. Sampai dibalap itu, disalib. Apa ya bahasa Indonesia disalib itu ya? Dibalap ya. Nah betul kan? Sampai saya kurang 4, ini kurang 3. Aduh, saya bilang. Loh kan, sudah kita ngomong kan, gak percaya, tenang. Saya bilang sabar, aku pasti gak kira salah ini milih tempat ini. Sabar saya bilang, waduh Bapak Ibu Saudara memang kok ya, saya udah tergoda sebelah kiri. Kenapa ya, kenapa ya, sayang ya, tahu gitu gak usah suruh suamiku ke depan. Di kepala ini banyak, tahu gitu kan nanti ke depan. Tapi kayak gini, sabar, saya bilang, iya ya. Sabar dulu, aku tidak akan pernah salah apa yang aku lakukan. Yang tak pilih ini tidak pernah salah. Sabar Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuh bilang banyak pelajaran itu. Fokus. Jangan bertindak gegabah. Jangan bertindak yang bodoh. Seandainya tiba-tiba, kok kayaknya memang cepat terus Bapak Ibu Saudara. Kayak tergoda untuk pindah. At the end-nya pasti, akhirnya pasti beda hasilnya. Tergoda untuk pindah. Tapi enggak, sabar. Fokus. Gak usah iri. Di pelajaran itu loh, Tuhan tuh bilang gini, gak usah iri sama pertandingan yang orang lain. Orang lain punya race-nya sendiri-sendiri. Kamu fokus dengan pertandinganmu hari ini. Iya, aku fokus. Aku percaya, aku harus sabar. Tunggu dulu sabar. Sungguh Bapak Ibu Saudara. Ini sebelah saya ini ada sama-sama suami istri. Sama dia melakukan hal yang sama. Jadi suaminya itu di depannya Pastor Sam, istrinya di sebelah sana. Jadi kan lainnya ada 3. Begitu suaminya udah maju-maju, istrinya udah ke sini. Lalu ketika saya yang maju, suaminya lihat saya terus. Loh, kok duluan dia? Tapi akhirnya dia yang maju mendahului saya. Bapak Ibu Saudara, mendahului saya itu bilang, lah ini padahal tadi di belakangku sekarang gini ya. Tuhan bilang fokus, sabar. Jangan lakukan hal yang bodoh, hal yang sia-sia. Saya sabar. Saya tunggu sabar, tahu enggak? Tetap menang Bapak Ibu Saudara. Saya enggak pernah salah, tetap ditangani terlebih dahulu. Kok enggak ada tepuk tangan ya Bapak Ibu Saudara ya? Ceritanya udah panjang. Jangan lakukan hal yang bodoh. Kadang kemenangan kita tinggal sebentar lagi Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi, jangan lakukan hal yang bodoh. Jangan lakukan hal yang sia-sia. Engkau tidak tahu kalau engkau melakukan itu, engkau malah jauh dari rencana Allah. Engkau malah ada banyak hal yang kita akan rugi. Coba seandainya hari itu nggak sabar juga saya, ya kayaknya di tempatmu itu ya, ayo pindah lagi gitu ya. Mungkin lain cerita, tapi sabar. Nah Musa ini dia nggak sabar Bapak Ibu Saudara, dia nggak sabar. Which is itu mungkin manusiawi menurut orang, tapi enggak. Tuhan itu mau kita itu fokus. Jangan terkecoh, jangan tergoda untuk melakukan hal-hal yang bodoh atau hal-hal yang sia-sia. Fokus saja kepada pekerjaan yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Fokus saja kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika engkau bekerja, engkau mengalami masa yang tidak mudah. Fokus saja, lakukan saja.
Bapak Ibu Saudara. Jangan tergoda untuk melakukan yang sia-sia. Duh kayaknya gak cocok ini kayaknya. Berhenti aja ya, cari tempat yang lain. Padahal backgroundnya Anda pindah-pindah. No, bertahan dulu. Ayo lakukan dulu. Karena saya percaya jangan-jangan berkat Anda ada di situ Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu ya kalau sudah ngomong, kalau sudah janji Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Ketika dia udah bicara dia pasti akan mengerjakannya. Persis seperti apa yang dia lakukan. Seolah-olah secara manusia loh kok Musa akhirnya kelihatan Musa enggak masuk tanah perjanjian. Dia cuma lihat tanah perjanjian itu di Gunung Nebo. Iya itu secara manusia. Tetapi kalau kita baca tubuh kemuliaannya pun ada. Masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan tuh kalau sudah bicara, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji Bapak Ibu Saudara. Dia akan menepati dengan caranya dan dengan kehendaknya, bukan dengan cara kita. Karena itu kita harus sabar. Jangan marah Bapak Ibu Saudara. Jangan tidak percaya, ini lebih ngeri lagi. Jangan tidak percaya. Apa yang dilakukan oleh Musa itu, kenapa dia memukulnya sampai 2 kali? Karena menurut tafsiran dia tidak percaya bahwa cuma dengan kata-kata air itu bisa keluar. Dia nggak percaya itu. Makanya dia lakukan sesuatu. Dia pukul bukit batu itu 2 kali Bapak Ibu Saudara. Dia pukul itu 2 kali. Nah Bapak Ibu Saudara ketika dia memukulnya 2 kali. Disitulah Tuhan itu berkata engkau tidak akan melihat. Engkau tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Kenapa? Karena Musa itu tidak percaya. Jangan tidak percaya. Jangan kecewa apalagi. Kecewa itu menjauhkan kita dari rencana Allah. Jangan kecewa. Ketika mungkin Anda menghadapi tantangan, Anda menghadapi loh kok kayaknya seperti tembok ini. Jangan kecewa. Jangan kecewa kepada Tuhan, jangan kecewa kepada siapapun juga. Atau sekitar Anda, rekan kerja Anda, no jangan. Jangan lakukan hal yang bodoh atau sia-sia. Tetap aja pada rencana dan kehendak Allah. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari? Ya, di dalam Keluaran 30 ayat 19, Keluaran 30 ayat yang ke-19, firman Tuhan bilang begini ya. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua dalam keadaan dalam masa yang tidak mudah, jangan jatuh pada kelemahan yang lama atau dosa yang lama. Kalau yang pertama jangan melakukan hal yang sia-sia. Yang kedua, kalau pada masa yang tidak mudah, jangan kembali kepada kelemahan yang lama atau dosa yang lama. Kalau kita baca di Keluaran 30 ayat 19, Musa itu dapat 2 loh batu dari Tuhan, ya, hukum itu. Lalu setelah itu dia akan turun. Begitu turun dia akan melihat umat Israel ini membuat lembu emas dan menyembahnya. Karena dipikir Musa kok nggak turun-turun gitu ya. Akhirnya Musa marah. Di firman Tuhan katakan ketika ia dekat perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Bapak Ibu Saudara, mungkin Musa ini memang kelemahannya itu adalah di marah. Dia mudah marah mungkin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, coba dilihat di Bilangan 12 ayat 3, firman Tuhan bilang begini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa dikatakan orang yang sangat lembut hatinya. Musa punya kebiasaan lama, kelemahan lama. Itu adalah dia mudah marah Bapak Ibu Saudara. Dia punya kelemahan itu. Dia struggle dengan amarahnya. Tapi di sisi yang lain, dalam perjalanannya dia mengikut Tuhan Yesus, Tuhan sudah mengubahnya sehingga dia dikatakan menjadi seorang yang lemah lembut. Tetapi di peristiwa Meriba ini, kelemahannya muncul kembali. Dia marah kepada orang dan berkata kepada orang-orang durhaka ini, dia ngomong kepada bangsa Israel seperti itu, dikatakan, Musa dan Harun, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Jadi dia kelemahannya mulai muncul kembali, amarahnya mulai muncul kembali. Ada beberapa peristiwa dalam perjalanannya ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, amarah itu muncul. Salah satunya yaitu ketika turun
Dia bawa 2 loh batu, dia lihat bangsa Israel buat lembu emas, menyembah, menari-nari dan segala macam. Dia marah sehingga loh batu itu dipecahkannya. Tapi di perikop yang lain dikatakan firman Tuhan bahwa Musa adalah orang yang lembut hatinya. Musa dalam perjalanannya dengan Tuhan, Tuhan sudah mengubah hidupnya. Mengubah hatinya sehingga menjadi orang yang lemah lembut. Tapi di peristiwa Meriba, dia amarahnya mulai muncul kembali. Bapak Ibu Saudara, dalam masa yang tidak mudah jangan berbuat dosa. Jangan kembali kepada kelemahanmu yang lama dan jangan kembali kepada dosamu yang lama. Setiap kita punya kelemahan, punya kekurangan Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus memenangkannya. Bukankah itu menjadi perjalanan kerohanian kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku. Selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Dalam setiap hidup kita akan selalu ada proses yang membuat kita menjadi serupa dengan Dia. Nah, Musa itu dia punya perjalanan kerohanian sama Tuhan puluhan tahun. Puluhan tahun. Di padang gurun aja loh dia selama 40 tahun. Bayangkan menjadi pemimpin dengan 2 juta orang dan segala macam. Dia pun karakternya dibentuk sama Tuhan. Dia pun mengalami proses yang dari Tuhan. Setiap kita ini Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus tahu satu hal bahwa kadang peristiwa yang tidak mudah dalam hidup kita itu adalah cara Allah untuk membentuk kita. Karena itu ketika ada masa yang tidak mudah itu janganlah kembali kepada kelemahanmu yang lama atau kepada dosamu yang lama. Bapak Ibu Saudara, kenapa mungkin kita bilang gini, kenapa ya? Padahal Musa lo cuma marah, disuruh ngomong sama batu, tapi dia pukul batu 2 kali. Setelah itu Tuhan sendiri yang bilang kamu tidak akan masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, saya bawa ini ya. Saya bawa ini ya, semoga Anda bisa melihatnya ya. Ini Bapak Ibu Saudara, ini segitiga, ini kertas ya betul. Ya, tapi saya mau beritahu, ini kan naik ke atas Bapak Ibu Saudara ya. Ini kan naik ke atas. Semakin kita ini anggap di sini adalah Tuhan, anggap di sini Tuhan. Semakin kita lebih lagi di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, semakin kita naik lebih dalam lagi. Semakin kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, semakin kita dipakai Tuhan lebih dalam lagi. Anda bisa lihat ini. Ini. Dari bawah jaraknya segini. Semakin kita naik jaraknya segini. Semakin besar atau semakin kecil jaraknya? Semakin kecil kan Bapak Ibu Saudara, tambah naik lagi semakin kecil. Semakin orang mengenal Tuhan lebih dalam, semakin orang takut akan Tuhan, semakin orang dipakai lebih lagi sama Tuhan, maka toleransi dosa dalam hidup mereka itu semakin kecil. Semakin kecil. Musa itu adalah tokoh bagi umat Israel yang tanda kutip dielu-elukan. Bangsa Israel sangat kagum dengan Musa. Musa dipakai Tuhan demikian luar biasa. Ada ayat tertentu Bapak Ibu Saudara berkata di sebelah Yesus ini ada Musa, ada Elia. Musa tokoh yang diidolakan gitu ya tanda kutip. Dipakai Tuhan luar biasa. Bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia dipercaya lebih. Sehingga ketika dia dipercaya lebih, toleransi terhadap dosa, kesalahan di dalam hidupnya pun tidak boleh banyak-banyak Bapak Ibu Saudara. Sehingga kok seolah-olah cuman mukul batu kok rasanya begitu ya. Bapak Ibu Saudara, menurut tafsiran bukan cuman Musa itu marah. Musa tidak menghormati Tuhan. Tuhan berkata, kamu itu ngomong kepada batu, bukan mukul. Musa enggak, dia pukul. Dia jelas yang dengar perkataan Tuhan. Disuruh ngomong aja, tapi dia pukul. Lalu bukan cuman itu, dia enggak percaya.
Dia tidak percaya apakah cuma dengan perkataan aja air itu bisa keluar. Sehingga dia pukul. Lalu dia juga berkata begini, Mas, apakah kami yang akan mengeluarkan air ini bagimu? Ya, bukankah Tuhan yang mengeluarkan air itu, bukan kita. Bapak Ibu Saudara, itu. Bapak Ibu, semakin kita lebih lagi di dalam Tuhan, ini bukan sebuah tuntutan, bukan. Tetapi secara otomatis, coba, semakin Anda cinta Tuhan, Anda tidak pengen dosa. Semakin Anda dekat sama Tuhan, Anda tidak pengen dosa. Dan mungkin meninggalkan dosa itu lebih mudah. Kenapa? Karena Yesus jauh lebih berharga daripada hidupmu, daripada dosa. Itu sama. Semakin kita lebih lagi sama Tuhan, semakin kita tuh tidak menginginkan dosa, Bapak Ibu Saudara. Semakin kecil kita menginginkan dosa, demikian juga semakin kita dipakai lebih, dibawa lebih sama Tuhan, kita juga hidup kita tidak boleh main-main. Toleransi dosa itu juga semakin kecil dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, semua punya pertandingannya masing-masing. Semua punya tantangannya sendiri-sendiri. Semua punya prosesnya sendiri-sendiri. Tapi saya mau katakan, ketika engkau mengalami masa yang tidak mudah, jangan kembali kepada kelemahan dan dosa lamamu. Engkau sudah meninggalkan itu semua, Bapak Ibu Saudara. Jangan kembali ke nol lagi. Kilometermu sudah ada di mana sekarang? Engkau sudah kilometer berapa dalam mengiring Tuhan? Mungkin ada yang sudah berapa ya, kalau dibilang 100 kilometer itu adalah sempurna, mungkin Anda seberapa? Seperapat? Atau Anda sudah 2/4? Atau Anda sudah 3/4? Atau Anda sudah, saya udah mengiring Tuhan sungguh-sungguh. Udah berapa tahun, berapa puluh tahun. Jangan kembali ke titik nol lagi. Jangan. Ada di dalam perjanjian baru juga dikatakan begini. Suatu ketika iblis itu datang lagi. Dia lihat hidup orang itu. Dia sudah meninggalkan hidup orang itu, lalu dia akan mengembara. Setelah itu dia akan lihat lagi. Kalau rumahnya orang itu tersapu bersih, maka dia akan bawa teman-temannya yang lain. 7 roh jahat itu akan dipanggil sama dia, teman-temannya, dan akan masuk kembali. Lihat, dalam hidup seseorang ada momen-momen tertentu dalam hidup kita, di level-level tertentu. Iblis yang sama, spirit yang sama yang dulu sudah meninggalkan kita, dia akan datang lagi. Dia akan datang lagi, coba menggodamu. Coba mencobai engkau, jangan izinkan apapun juga membuka celah untuk roh jahat itu masuk dalam dirimu. Karena ketika kita izinkan, kita akan menjadi jauh lebih jahat daripada yang dulu. Bapak Ibu Saudara, dalam hal yang tidak mudah, jangan jatuh pada kelemahan dan dosa lama kita. Kita sudah memenangkannya. Jadi kalaupun masa itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak buka celah. Tenang, sabar. Kita tidak melakukan hal yang bodoh. Kita ada di titik mana? Kita ada di kilometer mana? Mungkin kita sekarang ada di kilometer sudah 50%, 50 kilometer kita. Kita mau menuju yang 100 kilometer. Kita sudah di 50 kilometer. Kita mengalami masa yang sangat tidak mudah. Dengar saya baik-baik, jangan melakukan hal yang bodoh. Jangan kembali kepada kelemahan dan dosamu yang lama. Kenapa? Karena begitu dosa itu masuk dalam dirimu, Bapak Ibu Saudara, maka engkau akan kembali ke titik nol kembali. Kau akan kembali ke titik nol lagi. Kau akan mulai kembali. Mulailah dari situ. Kau bilang kepada dirimu, no, aku akan maju terus bersama dengan Tuhan. Hal yang tidak mudah terjadi boleh, itu selalu bisa kita alami. Tetapi percayalah satu hal, kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang ketiga, Anda dapat sesuatu Bapak Ibu Saudara? Amin ya. Yang ketiga, apa yang kita pelajari? Nah Bapak Ibu Saudara, ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Yang ketiga, dalam masa yang tidak mudah, tetaplah taat dan percaya. Sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun kita tidak paham, sekalipun kita nggak bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, percaya. Tetap percaya, tetap taat. Musa tidak taat, disuruh ngomong, dipukul 2 kali lagi. Lalu dia nggak percaya. Bisa kan cuma dengan ngomong air itu bisa keluar?
Tapi saudara dengar saya baik-baik, Tuhan itu gak bisa diselami, sungguh pekerjaannya itu ajaib. Begitu ajaib, kita gak bisa selami. Coba Bapak Ibu Saudara, gimana caranya? Gak bisa. Gimana caranya? Ada seorang dia itu gak punya kaki. Buntung kakinya. Saya gak tahu kakinya dua-duanya atau ini kisah nyata. Pokoknya kakinya buntung. Suatu ketika dia percaya mujizat. Dia percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan dia. Dia percaya kakinya ini akan tumbuh gitu ya. Lalu suatu ketika apakah dia disuruh hamba Tuhan atau siapa ya? Suruh pergi ke toko sepatu. Ya, disuruh hamba Tuhan atau disuruh Tuhan ya. Pokoknya dia pergi ke toko sepatu, suruh beli sepatu. Coba bayangkan, orang itu gak punya kaki buntung. Bagaimana bisa pakai sepatu Bapak Ibu Saudara. Tapi dia taat, dia pergi juga. Lalu apa yang terjadi? Dia ke toko sepatu. Ya mungkin penjual sepatunya juga agak heran ini. Mau beli sepatu kayaknya gak ada kakinya gitu ya. Tapi akhirnya ya dilayani juga. Tapi apa yang terjadi? Begitu ada sepatu itu, dia coba pakai. Kakinya tumbuh. Kok bisa coba? Gimana caranya? Tuhan itu ajaib. Terkadang cukup taat saja. Terkadang cukup percaya saja. Yang membuat kadang kita tidak bisa melihat mujizat dalam hidup kita. Itu karena kita tidak taat. Kita tidak percaya Bapak Ibu Saudara. Kita tidak percaya. Kita tidak taat. Coba itu lihat orang Farisi, orang Saduki. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu. Orang lumpuh yang dibawa sama teman-temannya 4 orang itu. Yang sampai bongkar atap itu. Lalu Tuhan Yesus berkata begitu orang lumpuh itu ada di depan mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini. Dosamu sudah diampuni. Apa perkataan orang Saduki, orang Farisi di sana? Di situ kan ada orang Farisi, orang Saduki. Mereka bilang gini, loh kok bilang dosamu diampuni? Siapa kamu yang bisa mengampuni dosa? Coba lihat, dia tidak percaya. Dia tidak percaya kepada pekerjaan Tuhan. Padahal orang itu lumpuh, itu bukan karena dia lumpuh karena sakit penyakit, karena dosa dalam hidupnya yang membuat dia lumpuh. Sehingga kalau Tuhan bekerja, Tuhan itu tidak cuma memperbaiki permukaannya saja. Kalau Tuhan bekerja, Tuhan akan selesaikan sampai kepada akar-akarnya. Karena bagi Tuhan membuat orang itu lumpuh berjalan, itu sangat mudah. Tetapi buat apa? Dia lumpuh berjalan, dia langsung bisa jalan, tapi dia dosa terus dalam hidupnya. Ngapain? Karena begitu lumpuhnya sembuh, kalau dosanya nggak diambil, dosanya nggak diselesaikan, maka dia akan lumpuh lagi. Tapi Tuhan menyelesaikannya sampai kepada akar-akarnya. Sehingga Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Dan begitu dosamu sudah diampuni, Tuhan berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, kita tuh Tuhan itu maha. Bagaimana kita yang terbatas ini bisa menyelami pekerjaannya yang maha itu. Kecuali kita cuma satu, percaya saja. Cuman percaya saja. Itu baru kita akan masuk dalam rencananya yang sempurna. Gimana? Nggak bisa masuk di akal. Gimana caranya? Gimana caranya orang yang sudah dia itu buta semenjak dia lahir. Bagaimana dia bisa melihat? Tapi ternyata bagi Tuhan bisa. Bisa. Apakah ini untuk kemuliaan? Bagaimana Lazarus yang mati bisa dibangkitkan? Gimana caranya coba? Saya khotbah itu nanti di ibadah 2 dan 3 sambungan Bapak Ibu Saudara. Kok bisa? Kalau kita mau mengalami yang maha itu dalam hidup kita, tidak ada lain caranya, cuma satu saja. Percaya saja. Percaya saja. Gimana caranya ya? Tapi percaya. Ada seseorang, dia itu mengalami banyak hal dalam pekerjaannya. Ya, bukan cuma pekerjaannya, kehidupan keluarganya juga. Dia itu memiliki struggle, dia itu pengen punya keturunan, tapi udah hampir mungkin 10 tahun, bahkan belasan tahun ya menikah, tapi belum dikasih juga. Lalu tidak cukup itu, istrinya bahkan divonis sama dokter, kamu tidak akan bisa punya anak dan segala macam. Lalu pekerjaannya juga mengalami masalah dan segala macam ya. Pokoknya dia mengalami hal yang tidak mudah. Kayaknya itu ruwet gitu loh hidupnya. Tapi tahu enggak, apa yang dilakukan? Dia cuma cari Tuhan. Dan cuma percaya saja. Dijalani hidupnya. Tetap bekerja, tetap dijalani hidupnya. Dia tidak melakukan hal yang bodoh, dia tidak melakukan hal yang sia-sia. Dia tidak berbuat dosa, dia cuma jalani saja. Dia bisa punya alasan untuk kecewa,
kepada partner kerjanya, dia bisa punya alasan kecewa kepada Tuhan karena dia berharap sudah punya masalah. Itu seperti ngalami sesuatu, jatuh tertimpa tangga pula. Jadi masalahnya nggak selesai-selesai. Tapi dia tidak lakukan itu, dia tidak kecewa, dia tidak marah dan segala macam. Dia cuma datang kepada Tuhan dan dia berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Mujizat terjadi. Apa? Usahanya yang dia pikir, waduh kalau ini lepas, maka penghasilan saya akan menurun, ternyata enggak. Ini lepas, malah usahanya diberkati luar biasa. Omsetnya bisa berkali-kali lipat. Divonis, enggak bisa punya anak dan segala macam. Tuhan kasih caranya yang lain. Satu-satu dikembalikan sama Tuhan. Oh Bapak Ibu Saudara, itu loh Tuhan kita. Enggak terselami caranya. Tapi kita cukup percaya kepadanya. Katakan amin. Dalam hal yang tidak mudah tetap taat. Tetap taat. Lu aku sudah taat tapi belum lihat. Bapak Ibu Saudara, taat itu ya. Kalau ikut Tuhan itu ya jangan tunggu hasil. Tuhan itu ya hasil itu selalu yang terbaik Tuhan kasih kepada kita. Tapi dalam pengiringan sama Tuhan jangan lihat hasil. Karena Tuhan tuh tertarik kepada proses Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuh sangat tertarik kepada proses. Tuhan tidak tertarik kepada hasil. Kenapa? Karena hasilnya kalau itu dari Tuhan itu luar biasa. Tapi Tuhan itu pengen lihat anaknya dalam proses ini untuk menuju ke sana itu loh. Tuhan tuh sangat tertarik kepada itu. Karena itu kita jangan gagal. Pada masa yang tidak mudah dalam hidup kita, jangan kita gagal. Jangan kita tidak taat. Dan jangan kita tidak percaya. Setuju dengan saya, kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Apa yang kita pelajari pada masa yang tidak mudah. Yang keempat Bapak Ibu Saudara. Ulangan 34 ayat 1-5 saya baca begini. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo. Yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Dari daerah Gilead sampai ke kota Dan. Seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye. Seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb, lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, dalam masa yang tidak mudah, tetap kerjakan panggilan dan tanggung jawabmu. Ketika masa yang tidak mudah, ada banyak orang sekarang, Bapak Ibu Saudara, kalau saya baca salah satu ciri orang yang depresi itu adalah dia tidak melakukan apa-apa. Padahal kerjaannya banyak tapi dia tidak melakukan apa-apa. Salah satu orang yang depresi juga dia suka berdiam diri. Dia tidak melakukan apa-apa, dia berdiam diri. Bapak Ibu Saudara, tidak dengan Musa. Begitu Musa di Meribah, Tuhan berkata kepada Musa, oke, kamu tidak akan masuk kepada tanah Kanaan. Kamu akan melihatnya saja. Apa yang dilakukan oleh Musa? Menurut saya, Musa tidak berdiam diri. Setelah itu mungkin Musa marah, sudah dia tidak memimpin lagi bangsa Israel. Setelah itu dia berdiam diri, mungkin dia mengunci di kamar. Enggak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap pimpin bangsa Israel. Sampai di Gunung Nebo, Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia mati di sana. Sudah Musa tetap melakukan tanggung jawabnya. Ketika kita mengalami masa yang tidak mudah, tetap lakukan panggilanmu. Anda dipanggil sebagai apa? Kalau mungkin Anda dalam bekerja, Anda mengalami masa tidak mudah, pekerjaanmu, sedang dihantam badai. Tetaplah bekerja. Langkah kecilmu itu akan menghasilkan mujizat yang besar. Kadang orang mikir gini, masa bisa ya? No. Lebih baik Anda jalan dengan langkah yang kecil daripada Anda berdiam diri. Berharap sesuatu pasti terjadi, tidak akan terjadi apa-apa. Ketika engkau berdiam diri tidak akan terjadi apa-apa. Mungkin bukan langkah besar yang terjadi dalam hidupmu. It's okay. Tapi jangan berdiam diri. Jangan diam dan memukul diri. Tapi apa? Lakukan sesuatu. Kerjakan tanggung jawabmu. Kalau engkau seorang papa, lakukan tanggung jawabmu. Engkau seorang suami, lakukan tanggung jawabmu. Engkau seorang istri, seorang mama, seorang anak, lakukan tanggung jawabmu. Engkau tetap bekerja, semangatlah tetap dalam bekerja. Sekalipun engkau tidak lihat langkah-langkah besar yang terjadi, it's okay. Langkah kecil pun itu progres.
lakukan. Tetap lakukan panggilanmu, tetap lakukan tanggung jawabmu. Jangan berdiam diri, jangan mengurung diri, jangan mengasihani diri sendiri. Tidak akan terjadi apa-apa. Engkau harus keluar, engkau harus bangkit, engkau lakukan sesuatu. Sama seperti Musa, begitu dia mengalami hal yang tidak mudah itu, dia tetap memimpin bangsa Israel. Dan dia menyelesaikannya sampai dia mati. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Di Gunung Nebo dia mati. Bapak Ibu Saudara, lakukan tanggung jawabmu. Dunia tidak bisa mengalahkan kita. Situasi, kondisi, keadaan tidak bisa mengalahkan kita. Selama Tuhan ada di pihak kita, kita akan terus maju melangkah. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Thank you Tuhan Yesus. Koramaya namaralaba. Shekaralaba.